cara biar nggak baper tuh gimana sih Pali? Kadang kan ada temen tuh yang sudah menyampaikan dengan cara yang baik. Tapi karena perempuannya sensitif sekali, kan perempuan-perempuan tuh rada sensitif tuh. Kalau ditanyain kapan menikah padahal niatnya sudah baik dan dia punya tujuan yang baik juga. Tapi dia tetap baper. Nah, mungkin cara baper biar nggak baper yang syar'i lah. Iya, baper yang islami lah gitu. Itu gimana? Tapi ini kan banyak teman-teman yang saya kira sangat potensial untuk kita lihat pemikirannya itu, Bib. Boleh coba Bib sampaikan, mungkin teman-teman punya pikiran. Iya, karena menurut saya itu jawabannya tidak mesti berbasis kepada pengetahuan agama. Bisa jadi pengalaman. Di depan saya ini kayaknya ada yang sudah sangat berpengalaman. Oh iya, kelihatan loh. Wajah-wajah pengalaman tuh kelihatan sekali gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau sumbang saran cara menghadapi kan kayaknya ini sudah sering terpapar sama kegalauan dan bertahan. Wajah-wajah galau lah kira-kira. Berhubung masih ini galau-galau juga kayaknya yang mau jawab saat ini. Jadi kita yang nunjuk. Kayaknya saya melihatnya di Mbak Naswa bisa lah ngasih pencerahan soal itu. Kayaknya berpengalaman Mbak Naswa. Silakan Mbak Naswa. Ya, sebenarnya sih pengalaman ya jelas sebagai perempuan gitu kita emang bawaannya baper ya, maksudnya ini pun sebenarnya karakter anak-anakku, kebetulan anak-anakku 2 orang perempuan semua dan memang itu baper dan sensitivitas itu udah kelihatan dari mereka kecil pun sekarang. Jadi memang suka curhat dan lain sebagainya, itu tuh memang udah bawaan perempuan mungkin ya. Nah, mungkin yang sama ini aku sharing ke anak-anak nggak semuanya bisa diceritain ke orang lain gitu, dan apa yang pengalaman secara personal tuh bisa diceritain ke mami aja ataupun cerita sama Allah gitu, sholat aja gitu, misalnya kamu pas lagi sedih, lagi butuh bantuan minta tolongnya sama Allah gitu. Tapi ya nggak tahu nih, aku pengen tahu juga tips-tips dari Habib, dari Pali dan juga dari Kak Ayun yang tentunya punya banyak pengalaman di sini. Kak Ayun kan aku tahu gurunya anak-anak juga nih, Bib. Kak Ayun ini guru ngajinya anak gitu, anak-anakku gitu, dan saya tahu banyak sekali pengalaman dengan teman-teman milenial ya gitu. Kira-kira apa sih yang kita bisa berikan gitu, tips-tips untuk anak-anak kecil maupun sampai yang sekarang milenial tuh untuk supaya rely-nya tuh depend-nya tuh pada Allah aja gitu, maksudnya karena segala sesuatu masalah memang pasti endingnya kita cuma minta bantuannya sama Allah. Kira-kira apa aja sih yang bisa dijelaskan ke mereka? Oke, jadi ke saya nih Bib. Iya, silakan Kak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya banyak sekali sih Bu. Ayun setuju banget dengan Bu Naswa karena banyak banget, apalagi usia-usia Ayun yang belum nikah itu sering ditanya nikah, galau segala macam, sampai kemudian pasti chat pribadi ataupun biasanya satu grup punya grup jadi sempalan dari alumni, misalnya alumni SMP 1 kelas yang belum nikah cuma 5 orang, itu pasti akan bikin grup. Gimana nih, tanyain kesel segala macam, itu pasti kayak gitu. Karena Ayun pun ada di grup itu. Nah, itu biasanya kita selalu saling sharing dan nggak keluar di situ, dan yang paling penting kita selalu menguatkan untuk kembali kepada Allah. Karena kan kalau kita dalam Al-Qur'an pun ada kan wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Pura-pura lupa. Mau ngetes saat Linurdin kayaknya dia. Ngetes. Jadi yang selalu kita tekankan sama-sama wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa kami Allah itu sudah menegaskan lebih dekat dari urat nadi. Makanya kita selalu kembalinya lagi sama Allah, curhatnya sama Allah. Karena kalau ngomongin jodoh itu kan meskipun udah dicari ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, ujung-ujungnya kembali sama Allah lagi. Jadi mintanya ya sama Allah, meskipun beberapa kali temen itu ada yang dia minta bantuan, tolong dikenalin si A, tolong dikenalin si B, tapi kan kembali lagi semuanya akan sama Allah lagi, karena kan salah satu kodrat yang sudah ditetapkan adalah soal jodoh, itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya selalu pesan kalau misalnya lagi kesel, zikir aja yang banyak, kan itu Allah juga sudah bilang kayak gitu, Allah bidikrillah tatma'innul qulub, karena
dengan berzikir itu kita jadi tenang. Zikirnya pun nggak perlu kenceng-kenceng, cukup di hati sambil ngelus-ngelus astagfirullah misalnya kayak gitu, atau subhanallah dan lain sebagainya. Itu Ain sering sampaikan juga sama Nuha, biasanya kalau lagi kesel jangan lupa pegang dada, dielus-elus, bilang istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 kayak gitu. Mungkin sesimpel itu sih, karena sebenarnya yang bisa menyelesaikan adalah dirinya sendiri. Teman-teman tuh sebenarnya problemnya akan sama, mau dikasih motivasi kayak gimana, dikasih tahu orang tua kayak gimana, bahkan ustadz kiai ngasih tahu sebenarnya problemnya ada di dirinya sendiri. Makanya yang paling tepat adalah dia curhat sama Allah, kemudian dia menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Sebenarnya problemnya tuh apa? Dia galaunya atau dia kesel ditanyainnya, padahal sebenarnya belum siap untuk menikah, kan itu. Jadi harus dipetakan dulu biasanya kayak gitu, dan tidak lupa untuk selalu berserah diri sama Allah. Itu sih gitu. Oke, saya terpukau sama jawabannya Ustazah Ayun ini. Beda lah kalau orang yang menjawab tidak hanya dari teks tapi dari konteks pengalaman, dia lebih Apalagi pengalaman pribadi itu. iya, apalagi pengalaman pribadi. Kan? Iya, pengalaman. Jadi ini sekali menyentuh sekali. Tapi ya memang begitu Ustaz Nurdin ya. Setuju ya. Iya. Dan ini kan mengutarakan kejujurannya. Kejujurannya. Siapa tahu abis ini ada yang siap nyarikan jodoh loh. Jadi para pemirsa ya, jangan lupa ya tentang itu. Nanti kalau ada ini langsung lah. Karena sebentar lagi lebaran Pak Ali, itu teman-teman kalau udah mau lebaran di grup itu Momen. pasti kira-kira nih kita mau jawab apa kalau tante sama bude kapan nikah? Udah lah gue di pojokan aja, selalu kayak gitu. Jadi Nah, mungkin ada yang punya pengalaman. nah iya. Kan ada yang tante, ada yang milenial. Berarti itu diskusi kita pada hari ini, di mana artinya bahwa secara Islam tidak ada batasan umur tertentu, sehingga nggak perlu digalauin soal kapan waktu nikah. Toh pada akhirnya jodoh itu di tangan Tuhan, sehingga kalaupun kita mau galau, curahan kegalauannya itu kepada yang berhak dan bisa memberikan solusi, yaitu Tuhan sebagai pemilik. Sebelum ditutup, ini menarik ini. Kira-kira kalau dalam konteks mungkin bisa jadi pengalaman lah atau untuk yang lain itu, Habib ini gimana prosesnya ketika ketemu istri? Kira-kira gitu. Saya kira menarik itu. Nanti saya kasih saya juga kira-kira gitu. Gimana kira-kira gitu? Dijodohkan atau kemudian memang lewat medsos atau gimana kira-kira? Jadi gini, kalau saya seperti yang dibilang Ayun, bahwa pada akhirnya kan jodoh itu di tangan Tuhan. Sehingga saya tipikal yang nggak pernah ngeribetin itu, nggak pernah ngerasa perlu punya banyak porsi waktu dan pikiran menghabiskan untuk hal-hal yang seperti itu. Di samping itu, tapi juga kita menjalankan prosedur yang menurut saya efektif gitu. Apa itu? Nah, itu diantaranya membuka jaringan seluas-luasnya. Tapi yang menarik, yang mau saya garis bawahi di sini, bahwa kita mencari pasangan. Misalnya saya mencari pasangan kemana-mana, Ustaz Nurdin, luar kota, luar pulau, nggak sampai luar negeri, itu mencari kemana-mana. Tapi akhirnya saya menikah dengan tetangga saya. Oh, itu ya? Nah, itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya saya teringat apa yang disampaikan Syekh Mutawalli Sa'rawi, salah seorang mufassir di Mesir. Kata beliau, apapun yang kamu bisa rencanakan, ataupun apapun yang orang lain bikin tipu daya untuk menghabisi kita, pada akhirnya ketentuan itu adalah menjalankan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi orang nggak akan bisa betul-betul menghancurkan kita, karena yang bisa dia lakukan hanya menjalankan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Begitu juga kita mau galau gimana aja, mau nyari ke mungkin sampai ke Mars gitu, sampai ke mana-mana, iya, nggak, kalau memang bukan jodohnya ya mau gimana lagi. Sehingga menurut saya jangan berinvestasi dalam sesuatu yang memang kita tidak memiliki kekuatan mutlak di sini. Karena sering yang terjadi di anak muda itu, jadi dia misalnya sebenarnya sudah tahu nih jodohnya bukan dia, karena sudah banyak nggak ketemu, banyak titik temu, banyak problem, bahkan sudah
yang perempuan biasanya sudah betul-betul gak nyaman sama lelaki ini, sudah pernah ketahuan lelaki ini punya pacar lain misalnya. Tapi dia masih mempertahankan, bahkan sampai pernikahan, karena hanya saja berpikir bahwa saya sudah berinvestasi banyak di pria ini. Sudah terlalu baper, sudah terlalu banyak waktu dihabiskan dengan pria ini, atau bahkan sudah terlalu banyak hal yang bersama, sudah terlalu banyak kenangannya, sehingga gak mungkin. Dan dia berpikir, oh mungkin kalau nikah selesai. Setelah nikah gak selesai, oh mungkin kalau punya anak selesai. Menurut saya itu keburukan sekali, bahwa kita tidak mau memutuskan hanya karena menurut kita sudah terjebak di sana. Iya, padahal kita sebenarnya secara hati, kalau kita kembali ke hati, udah paham. Enggak kok, dia bukan jodoh saya. Tapi karena merasa kita sudah rugi kalau meninggalkan, akhirnya kita seolah-olah gak percaya pada jodohnya Allah, bahwa itu lebih baik. Makanya saya selalu bilang, kalau kamu putus santai aja, karena berarti ada yang lebih baik yang menunggu kamu di masa depan. Kapan ya gak tahu lah. Jadi kalau ditanya kapan menikah, ya nggak tahu lah, tanya Allah gitu boleh. Tapi saya ada tips sederhana itu untuk teman-teman yang belum menikah, yaitu Ustadz Quraisy itu di bukunya itu bilang gini, kalau milih pasangan jangan tanya akal, tapi tanya hati. Ya, kalau hati sudah sreg, sudah cocok, tugaskan akal untuk membenarkan atau mencari sisi positif dari pilihan kita itu, pilihan hati kita itu. Karena kalau kita tanya akal, mesti banyak kurang terus. Iya, betul. Akal itu kan kalkulasinya itu kan ya untung rugi. Nah kalau hati kan enggak. Nah dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati. Oh yes. Ini dalam bener nih, dalam ini. Tapi Ayun setuju banget sih Pak Ali, banyak sekali teman-teman Ayun itu yang punya kriteria tertentu yang membuat dia terhalang untuk sebenarnya bisa menjalin dengan orang lain, tapi karena punya kriteria misalnya pengen yang gajinya sekian, pengen yang ganteng tinggi sispek, pengen yang bla 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 gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh jadi halangan sebenarnya gitu. Nah itu juga kayaknya hal-hal yang sifatnya duniawi boleh jadi pertimbangan tapi tidak utama ya saat ini. Kayak six pack gitu. Soalnya itu suspek apa tuh? Jadi fitness, badannya atletis atau kaya gitu. Itu boleh jadi pertimbangan tapi tidak utama atau gimana? Ya kalau merujuk ke ya pasti kaya juga tahu kan. Merujuk utamanya kan kata Rasulullah apa? Fadfar bidzatid. Pilihlah yang karena agamanya. Kalau sudah ketahuan akhlaknya bagus, agamanya baik, enggak usah terlalu mikir yang panjang-panjang, ya. Udah jelas bismillah. Istikharah mantep. Meskipun ganteng ya enggak masalah tapi. Iya, enggak masalah. Iya, enggak masalah. Ya enggak masalah. Tapi jangan yang pengangguran juga. Iya, aku setuju. Maksudnya pas-pasan enggak apa-apa. Tepat di garis kemiskinan lah minimal. Enggak di bawah garis kemiskinan, tapi tepat di garis kemiskinan. Enggak, maksud saya yang penting dia bisa menghidupi istrinya, diri sendiri, dan nanti masa depannya yaitu anak dan lain sebagainya. Tidak perlu kaya. Yang penting cukup punya rumah, cukup punya mobil. Cukup semuanya. Iya, kayaknya kalau dilanjutkan ini akan panjang. Iya, panjang sekali. Karena ini seru sekali. Saya ini sudah meronta-ronta banyak yang ingin saya curhatkan. Saya juga sebenarnya. Karena kayaknya enak sekali curhat sama Sadli Nurdin. Karena itu menurut saya kayaknya makanya Wali Songo itu mengajarkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang soleh. Tentunya itu berdasarkan dari ajaran Islam. Karena tugas kita mungkin selain juga curhatnya sama Allah, curhat juga sama orang-orang yang ditunjuk sama Allah, yang dekat sama Allah gitu. Kayak curhat sama Sadli Nurdin enak sekali gitu. Kalau teman-teman kalau pengen galau-galau itu curhat sama Habib apalagi. Allah mantap itu. Oke, terima kasih Sadli Nurdin atas waktunya. Terima kasih Kak Ayun, terima kasih Mbak Naswa dan ibu-ibu yang sudah bapak-bapak juga yang hadir di tempat ini. Semoga diskusi ini jadi manfaat dan semoga menambah amal dan keberkahan puasa kita di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.